Selamat datang kembali di channel Apres. Kenalin aku Dida sebagai tutor sastika. Dan aku Wiska sebagai writer sastika yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di episode kali ini kita bakal belajar tentang eksplorasi data. Halo teman-teman, hari ini kita bakal belajar tentang eksplorasi data. Bab keempat dari statistika. Apa itu eksplorasi data? Eksplorasi data itu merupakan langkah awal sebelum kita menganalisis data. Dilakukan dengan memvisualisasikan data tersebut. Fungsinya itu biar kita lebih memahami karakteristik dari datanya. Kita visualisasikan dalam bentuk grafik, chart, atau lainnya. Nah, biasanya itu kita pakai histogram, box plot, dan scatter plot. Nih, box plot tuh kayak gini, muncul di bab 3, box plot, yang ada Q1, Q3 yang buat menghitung IKR. Ada histogram juga dan ada scatter plot. Box plot. Box plot itu merupakan suatu kotak yang digunakan dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris. Dia itu punya 5 ukuran. Yang pertama, nilai terkecil atau X-min, ada Q1 atau kuartil 1, Q2, Q3, dan nilai terbesar atau X-max. Nah, box plot ini fungsinya apa? Yang pertama, dia bisa melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Terus, box plot juga bisa mendeteksi adanya data pensilan. Data pensilan itu nama lainnya adalah outlier. Contohnya ini, titik ini merupakan outlier. Terus juga box plot itu sebagai alat pembanding sebaran dua kelompok data atau lebih. Gimana kita cari data outlier di box plot? Yang pertama, kita harus menghitung data terkecil, Q1, Q2, Q3, dan nilai terbesar. Terus kita cari PDA-nya atau pagar dalam atas. Pagar dalam atas itu yang ini. Yang ini. Dan ada juga pagar dalam bawah yang ini. Rumusnya adalah kalau PDA Q3 atau kuartil 3 yang ini Q3 ditambah dengan 1/2 Q3 dikurang Q1. Kalau teman-teman nonton bab ketiga, Q3 dikurang Q1 merupakan rumus dari IKR. Lalu PDB. PDB itu rumusnya Q1 dikurangin 1/2 dari IKR. Nah, outlier itu ada kalau datanya kurang dari PDB atau pagar dalam bawah atau lebih dari PDA. Contohnya ya 2 titik ini. Ini kan 2 titik ini di luar dari PDA. 2 titik ini juga yang sebelah kiri, dia di sebelah kiri PDB. Contoh outlier pada box plot. Nah, dari hasil pengamatan box plot di samping, kita bisa melihat bahwa banyak sekali nilai outlier. Kecuali yang kalau di data 5 menit ini, data outliernya cuma satu, yaitu yang memiliki suhu sekitar minus 12 derajat Celcius. Histogram. Tampilan bentuk desain grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual. Fungsinya histogram itu apa? Yang pertama, untuk melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Dia juga bisa melihat adanya data outlier atau pensilan. Nah, histogram itu juga bisa mendeteksi apa dia punya data bimodus atau tidak. Bimodus itu merupakan data yang punya 2 nilai modus atau data yang paling sering muncul. Contohnya, dari hasil pengamatan histogram di samping, kita dapat melihat sebaran data jumlah jam menonton TV per hari. Nih, jumlah jam menonton TV per hari. Tetapi pada histogram tersebut terdapat banyak outlier. Contohnya, yang menonton 24 jam sehari, itu termasuk outlier. Karena dilihat dari data ini,
bahwa rata-ratanya itu berada sekitar 0 sampai 8 jam per hari. Histogram juga punya sebuah data yang untuk melihat apakah distribusinya sebaran merata atau tidak. Nah, kalau misalnya histogram A ini merupakan histogram yang simetris. Di bab 3 sudah dibahas. Histogram yang simetris itu punya sifat nilai median, nilai rata-rata, dan nilai modusnya itu sama besar. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pusatnya mendekati 50 dan nilainya berkisar antara sekitar 40 dan 64 di distribusi simetrisnya. Lalu untuk tabel yang kedua dan ketiga, di sini tabel yang kedua itu merupakan tabel histogram yang menjulur ke kanan, di mana kalau histogram yang menjulur ke kanan itu mempunyai sifat nilai rata-ratanya yang paling besar, dan yang paling kecil adalah nilai modusnya. Lalu untuk yang menjulur ke kiri, yang paling besar adalah nilai modusnya, dan yang paling kecil adalah nilai rata-ratanya. Dia menjulur ke kiri. Histogram itu kan tadi bisa dia tuh mendeteksi punya bimodal atau tidak. Nah, di sini yang unimodal dia punya nilai modus yang bernilai 100. Terus kalau yang grafik yang nomor 2, dia punya modus 2, yaitu grafik yang ini dan ini. Soalnya frekuensinya sama. Untuk histogram dan box plot, kalau kita pakai nilai ekstrimnya akan seperti ini bentuknya, tapi ketika dibuang akan menjadi seperti ini. Kita bisa mengeksplorasi perbandingan antar grup dengan menggunakan box plot dan histogram secara memperhitungkan statistik 5 serangkai. Ya, 5 serangkai itu yaitu nilai minimumnya, Q1, Q2, Q3, dan nilai maksimumnya. Nah, kalau box plot di sini contohnya, secara keseluruhan dua grup data terlihat seolah-olah memiliki sebaran yang sama, tetapi berat lahir bayi yang selamat memiliki sebaran lebih beragam dibanding berat lahir bayi yang meninggal. Nah, di sini median atau Q2. Q2-nya itu bisa dilihat dari garis tengahnya ini. Nah, kalau yang bayi meninggal, dia punya nilai median yang lebih kecil daripada bayi yang hidup. Nih, kalau misalnya yang meninggal itu dia ada di antara 2 sampai 1,5 ya. Mungkin ini bisa 1,6. Terus yang hidup lebih ke atas, dia di antara 2 dan 2,5. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kelangsungan bayi terkait dengan berat bayi ketika lahir. Di sini juga kita bisa mengeksplorasi perbandingan antar grup dengan histogram. Ini contohnya income. Income pada negara maju dan negara berkembang. Ada juga scatter plot. Scatter plot ini merupakan grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua peubah numerik yang berbeda. Fungsinya yaitu yang pertama, posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk satu titik data. Nah, scatter plot ini kita gunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Jadi di scatter plot, kita bisa mendeteksi pensilan ketika menggunakan scatter plot itu tidak terlihat. Misalnya di grafik yang 1, grafik 2 ini kan nggak kelihatan pensilannya, tapi ketika diubah ke dalam grafik scatter plot, kita tahu bahwa dia ada punya pensilan. Contohnya ini. Yang 2 titik ini dia punya tinggi yang besar, tapi berat badannya sangat kecil. Sedangkan dia sebaran normalnya ada di sini. Terus yang 1 titik ini juga dia punya tinggi yang kecil, yang pendek, tapi dia mempunyai berat badan yang tinggi, ini termasuk outlier. Terus ada hubungan antar peubah.
Kalau dia misalnya semakin ke kanan, semakin ke atas, dia berpola, itu berarti dia memiliki hubungan positif kuat. Kalau dia semakin ke kanan juga, tapi lebih rendah, berarti dia positif lemah. Nah, untuk dia semakin ke kanan, semakin ke bawah, berarti dia memiliki hubungan negatif kuat. Juga kalau misalnya dia lebih rendah, dia lebih ke atas, itu merupakan negatif lemah. Nah, jadi selain ada hubungan positif, negatif, kuat, dan lemah, ada juga di scatter plot yang tidak mempunyai hubungan. Contohnya ini, di sini kan nggak ada polanya nih, grafik 1 dan grafik 2, sedangkan kalau yang ini punya pola, dia semakin kanan semakin ke atas. Ini juga walaupun agak menyebar. Ini juga semakin kanan semakin ke bawah, ini juga semakin kanan semakin ke bawah. Ini ada contoh kasusnya, yang dimana rata-rata income per hari dalam dolar versus angka kematian bayi. Di sini, di scatter plot ini kita bisa tahu bahwa hubungan income per hari dengan angka kematian bayi itu mempunyai hubungan linear positif yang kuat. Sama kayak contoh yang ini. Dia semakin kanan, semakin ke atas. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.